Ini bahaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai nyawa atau yang mempunyai nafas akan merasa kematian, dan kemudian dikontekstualkan kepada ayat ta'lamu ma fi nafsi. Ini nafsu dalam ta'lamu fi nafsi, ma fi nafsi, dan kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut ini tidak bisa untuk kita jamikkan, tidak bisa untuk kita gabungkan. Kenapa? Ini nisbatnya nafsun kepada Allah, otomatis Allah itu tidak seperti kita, satu. Dan kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut itu adalah dirruh, yang mempunyai ruh akan merasakan kematian. Ini jadi pemahaman daripada kullu nafsin dan kemudian ta'lamu ma fi nafsi. Lah dari penjelasan ini bahwa kullu mauludin yang tadi itu ada sebuah pemilahan ya, atau pemetaan antara maulud manusia dan kemudian hayawanun natik dan kemudian ghairu natik, ya hewan lah, hewan kambing. Oh berarti ini sudah mengindikasikan bahwa yang namanya kulun itu secara garis besar tidak bisa kita untuk menyatakan secara 100% kulun itu bermakna kuliah atau keseluruhan, tapi juga ada ruang bahwa kulun itu bisa bermakna litab Allah yang disampaikan oleh Mbak Mandar kullu mauludin. Dan apalagi kalau kita bahas tentang masalah tadi itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai, bisa diteruskan. Dan kemudian juga masalah kullu bani Adam khata'. Kalau kita kontekstualkan, kalau anak kecil bagaimana? Itu bagaimana? Oh berarti itu sudah mengindikasikan bahwa kulun itu tidak semuanya. Dan kemudian juga bisa ada ruang lingkup untuk litabi'id atau majmu'. Dan apalagi pembahasan tadi kan Bang Mandar sudah menjelaskan tentang masalah amun mahsus. Jadi ada lafadz am, ada yang mahsus. Yang am itu mayatanawaluh, kalau secara definitif ya, mayatanawaluh sesuatu yang syai' ya, yang banyak lah. Kalau khos itu tidak syai' ya, tidak menyeluruh. Jadi seperti itu. Sehingga ketika dalam konteks kullu bid'atin itu, ataupun lafad-lafad yang lain, ketika ada istilah amun mahsus, lafad am yang ditahsis. Makanya al-am itu jarin ala umumihi inda adami wujudit tahsis. Jadi seperti itu. Sehingga sangat pas sekali ketika saya padukan dengan prinsip yang disampaikan Bang Mandar. Jadi seperti itu. Dan apalagi kita membahas tentang masalah kullu. Al-kullu hukmuna alal majmu'i ila akhirihi. Kalau saya belajar di pesantren seperti itu. Al-kullu hukmuna alal majmu'i ila akhirihi. Itu ada terusannya dalam persoalan lafadz kulun itu. Jadi begitu Bang Mandar kalau saya amati apa yang disampaikan. Cuman saya mohon maaf ketika nanti mengkoneksikan antara kullu nafsin dha'iqatul maut dengan ta'lamu ma fi nafsi. Wah ini kalau hemat saya ini berbahaya ketika nafsu yang dinisbatkan kepada Allah dan kemudian nafsu yang dinisbatkan zirruh, yang mempunyai ruh. Jadi seperti itu. Ya. Oh, baik. Kembali kepada ayat kullu nafsin ya. Nggak apa-apa, gitu kembali. Iya. Jadi kullu nafsin di sini nisbah nafs kepada Allah min haitsul lughah. Adapun hakikat nafs kita, ini masalahnya karena apa ya? Bisa dilihat ya di dalam tafsir nisbatun nafsi ilallah. Ya, kita tidak memanai nafsu itu zirruh, bukan yang punya roh itu, mungkin itu yang bisa kita sandarkan, kita nisbatkan kepada makhluk. Ini bisa masuk dalam pembahasan asma sifat kalau begini. Jadi sangat berbahaya kalau kita koneksikan dengan ayat
kullu nafsin dha'iqatul maut dan kemudian ta'lamu ma fi nafsi, ini berbahaya Bang Mandar. Sekalipun Anda mengatakan ini min haitsul lughah, ini berbahaya. Karena apa? Karena nafsun itu yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu beda ranah dengan ta'lamu ma fi nafsi. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Ya, silakan Sang Surya, silakan. Gini Bang, Iya, saya coba tidak mengatakan ruh. sekilas juga saya akan mengkaji tafsirnya ya. Ya, Bisa saya tidak dilanjut, saya akan mengatakan itu ruh. koreksi dalam Nafs, tafsir ya. saya tidak menerjemahkan ruh. Ya, bukan. Karena lafaz nafs itu yang Anda sandarkan kepada Allah, dan makna daripada nafs dalam bahasa Arab telah jelas ya. Tapi ini bisa lari ke masalah asma sifat kejadiannya ya. Saya hanya mengambil dari sisi lafadznya, bahwa kan ayatnya mengatakan kullu nafsin, semua yang ada kata-kata nafs. Nah, makanya anak cocokkan dengan kullu bid'ah, semua yang baru. Yang baru mau hal apa saja, mau masalah, berarti masalah duniawi masuk juga, transportasi, alat-alat komunikasi dan semua berarti masuk. Nah, kalau kita pahami kullu bid'ah, semua yang baru secara salah, kata-kata kullu dipahami secara salah, maka salah memang kalau dipahami seperti ini. Kullu dalam arti seluruh yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi, ini yang salah memang. Tapi kullu bid'atin, makanya kata para ulama kembali tadi dikatakan kullun di sini amun makhsus. Kullun di sini maksudnya adalah semua bid'ah, semua yang baru, makhsus atau maksud dalam bahasa saya ini dalam masalah syariat, min haitsu asy-syar'iyyah. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi dari sisi syariat. Ya. Kullu bid'atin fi syar'i. Ya, makanya di sini amun makhsus. Makhsusnya itu adalah masalah syariat. Sebab kalau kullun dimaknai seluruh yang salah, berarti ya itu tadi salah, saya katakan semua yang baru. Semua yang baru secara bahasa ya, membahas dalam masalah transportasi, apa saja yang tidak ada di zaman itu adalah bidah. Seperti itu, oke, yang Anda paham. Jadi itu redaksi dari kitab apa Bang Mandar yang amun makhsus dalam syariat itu? Ya, amun makhsus atau maksud itu redaksi dari mana yang ketika diinterpretasikan kepada syariat itu, khusus pada syariat itu dari kitab apa itu? Saya cek. Karena gini, ya, yang saya ketahui itu amun makhsus ya. Dalam kitab apa itu? Kalau versi saya itu amun makhsus itu penjelasan di antara Al-Imam Nawawi, am yang ditahsis, sehingga beliau berani memberikan penjelasan bahwa dari berdasarkan am dan makhsusnya itu adalah walibul bidah, tidak secara keseluruhan. Lah kira-kira dalam konteks amun makhsus yang bisa menghasilkan interpretasi kepada makhsus secara syariat itu bagaimana itu? Ada nggak redaksinya itu? Ya, nah itu min haitsul kulliyah dan kemudian min haitsul majmu' kan, seperti itu kullunya itu. Sebentar saya buka dulu. Sebelum saya bukakan referensinya dari sisi akal. Dari sisi akal saya jawab dulu. Dari sisi pendalilan secara akal. Kenapa dikatakan kul amun makhsus? Makhsus di sini adalah masalah syariat, masalah peribadatan. Karena Rasulullah memang diutus untuk mengurus masalah ad-din, masalah agama ini. Rasulullah tidak mengurus masalah duniawi. Ya, itu masalah secara akal, logika, dari logika saja. Karena Rasulullah datang diutus untuk masalah agama, bukan masalah semuanya, masalah dunia termasuk enggak, masalah syariat enggak. Ini khusus syariat saja. Ya. Saya kan kasih contoh saja. Saya
untuk ini belum saya kasih referensi ya, saya nanti bukakan. Saya kasih contoh sebagai contoh yang untuk memperjelas bahwa Rasulullah diutus khusus masalah syariat, sehingga kalau beliau mengatakan kullu bid'atin dhalal, kullu bid'atin dhalal, maksudnya bid'ah yang masalah berkaitan masalah yang dibawa oleh Nabi dalam masalah peribadatan, dalam masalah syariat. Saya kasih contoh. Ini contoh saja, contohnya. Mudah-mudahan ini contoh ini bisa tepat dan bisa menjadi dalil. Seperti ini saya katakan. Ada satu contoh begini. Presiden mengumumkan begini. Kata ke presiden, seluruh pelajar wajib memiliki kartu pelajar. Presiden mengumumkan seluruh pelajar wajib memiliki kartu pelajar. Nah, kalau kata seluruh di sini dipahami secara salah, maka seluruh yang namanya pelajar termasuk pelajar bimbel, bimbingan belajar privat, anak-anak TK, TPA, kan namanya pelajar ini. Karena ini secara umum, pelajar dalam arti bahasa. Maka mereka pun yang kita sebutkan tadi wajib pakai kartu pelajar. Tapi bukan demikian yang dimaksud. Yang dimaksud presiden tadi, semua pelajar yang wajib memiliki kartu pelajar adalah, maksudnya adalah pelajar yang formal, ya, anak SD, dari SMP, SMA dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Ini yang dimaksud, yang saya katakan amun maksus, yang Anda paham. Ini secara logika ya. Wallahu ta'ala. Seperti itu contohnya. Adapun referensi saya lihat dulu. Memang tidak menyebutkan, referensinya tidak menyebutkan bahwa maksus di sini syariat, tapi bisa dilihat dari maknanya. Sebentar, ya, sambil mungkin bisa ditanggapi, bisa dijelaskan, tidak perlu tanggapan, bisa dilanjutkan penjelasannya. Saya sambil cari dulu. Ya, jadi begini Bang Mandar, saya butuh redaksi, dan kemudian sebelum Anda memaparkan redaksi, kalau pandangan saya sesuai dengan apa yang saya tangkap dari beberapa saya kaji, bahwa syariat yang memang benar, Nabi Muhammad itu diutus untuk menyebarkan syariat, dan kemudian kerangka syariat itu sangat luas sekali. Seperti itu, syariat itu ya sangat luas sekali. Kalau versi saya itu bahwa syariat itu ada cakupan hukumnya masing-masing. Kalau yang disebut dengan al-adillah asyariyah atau al-ahkam asyariyah itu banyak kajiannya, dan kerangkanya itu memang banyak ketika berlipu dalam konsep syariat. Jadi seperti itu ya, semuanya itu kita bicara tentang syariat, Mandar. Tapi begini, kalau kita ingin fokus, kita fokus dulu mungkin sebelum kita membahas tentang apa tugas Nabi Muhammad tentang persoalan agama ini. Yang jelas tetap pada poin syariat sebelum kita membahas ke itu, tapi kita spesifik dulu atau kita khusus dulu dalam poin yang kita ngopi bareng lah, yang apa kita bahas tentang masalah lafadz kulun yang amun maksus itu kok maksus kepada syariat. Karena saya sudah memberikan pengantar tadi itu, ada am, ada khos. Ada am, ada khos, ada lafdun am, ada lafdun khos, sehingga sangat tidak mustahil sekali, dan ini memang rasional, masuk akal ketika para ulama memberikan lafadz kulun itu status am makhsusun. Sebagaimana pengantar tadi, bahwa amun itu jarin ala umumihi inda adami wujudi tahsis. Seperti itu. Itu sebuah kaidah sebagai pengantar yang mencakup segala aspek di dalam mustanad para ulama, baik bersifat Al-Quran, hadis. Seperti itu, Bang Mandar. Baik. Apa tadi? Apa istilahnya itu tadi? Amun jarin ala umumihi. Kemudian apa lagi, Ustaz? Iya, inda adami wujudi tahsis. Inda adami wujudi tahsis atau inda adami wujudi khos. Kalau bahasa Anas, al-kul itu umum selama tidak ada istisna, kecuali asna, iya, harful illah ya, lafzul illah. Nah, itu nanti kan nanti kepada mustasna dan mustasna minhu itu juga, karena lafaz am itu banyak, ada min
min haitsu lafdinya itu ada, dan kemudian min haitsu tasawurnya itu ada juga kalau kita membahas ada mustasnayat ya, memang ya itulah ada istisna ya. Istisna itu kerangkanya adalah mustasna dan kemudian mustasna minhu, jadi seperti itu. Jadi ada yang dikecualikan dan kemudian kelompok yang dikecualikan itu ada. Maja'a al-qaumu ila zaidan, semua tidak ila zaidun ya, ila zaidan. Jadi kalau kita membahas nahwu itu lentur. Kalau kita membahas tentang istisna tuh, maja al-qaumu ila titik-titik, ila Bang Mandar, ila wong kucluk, itu mustasnayat. Karena al-qaum juga itu am. Kemudian ada istisna juga seperti itu. Karena apa? Kan am ya kan, min haitsu logika kita bahwa kaum itu syae umum. Apalagi ya udahlah, kita tidak bahas masalah istisna, itu lebih panjang. Saya lupa kalau bahas nahu itu, lupa. Apalagi saya. Tapi kita positif dan spesifik kepada pembahasan kita. Saya lebih lupa lagi. Laban tidak murojaah. Jadi gimana? Saya ada redaksinya bahwa yang secara sahih amun mahsus ya. Kitab apa itu, Bang Ada? Saya bacakan dulu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kan mau nyantai. Ya. Jadi saya katakan tadi, taksis tidak dengan lafaz yang seperti antum katakan bahwa taksis di sini maknanya adalah syariat. Tapi saya memahami dari perkataan para ulama ini bahwa taksis dalam masalah syariat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ya, juz ke-13. Ananda? Ya, juz 13. Tapi ini beda cetakan. Juz 13 kata beliau, fal bid'atu fi 'urfi syar'i. Ya, fal bid'atu fi 'urfi syar'i madhmumatun. Ya, di sini sampai di sini saya tandai. Fal bid'atu fi 'urfi syar'i madhmumatun. Maka bid'ah dalam istilah syariat ini yang tercela. Bi khilafil lughah, berbeda dalam bid'ah dalam istilah bahasa. Ya. Jadi perkataan Ibnu Hajar, saya ulangi, fal bid'atu fi 'urfi syar'i madhmumatun bi khilafil lughati. Bid'ah dalam pengertian syariat tercela, berbeda dengan pengertian bahasa. Fa inna kulla syai'in uhdisat ala ghairi misalin yusamma bid'atun atau yusamma bid'atan sawa'un kana mahmudan aw madhmuman. Adapun sesungguhnya dalam setiap sesuatu yang bikhilafil lughah, semua sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, entah itu mahmudah atau tercela. Ini dari sisi bahasa. Kemudian perkataan Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Fatawa Al-Hadithiyah dalam PDF ana ini halaman 281 Ustaz. Kata beliau, fa innal bid'ata asy-syar'iyyata dhalalatun. Fa innal bid'ata asy-syar'iyyata dhalalatun. Sebelumnya saya bacakan sebelumnya supaya tidak terpotong. Ya. Wa qaulu Umar radhiyallahu anhu fi tarawih, dan perkataan Umar radhiyallahu an dalam masalah salat tarawih, ni'matul bid'ati hiya. Ya. Nikmat ini adalah sebaik bid'ah, yaitu hiya syar'an. Fa innal bid'ata asy-syar'iyyata dhalalatun. Sesungguhnya bid'ah dalam masalah syariat dhalalatun, sesat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya seperti sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qassamaha minal ulama ila hasan wa ghairi hasan. Ulangi. Wa man qassamaha minal ulama'i ila hasanin wa ghairi hasanin fa innama
qassamal bid'ata al-lughawiyata. Ya. Wa man qala kullu bid'atin dhalalah fama'nahu al-bid'ah fama'nahu al-bid'atu syar'iyyah. Nah, jadi kalau dari penjelasan dua ulama ini, dari yang namanya yang disesatkan dalam masalah bid'ah itu adalah dalam arti yang dari sisi syariat, secara syariat. Ya, adapun secara bahasa tidak disesatkan. Bukan termaksud dari keumuman kullu bid'atin dhalalah. Itu yang apa Allah taala. Ya. Kalaupun ya kurang bisa dibenarkan. Itu yang Anda pahami dari makna amun maksus. Ya, maksus di sini adalah sisi syariat. Wallahu taala. Ini makanya saya mencoba untuk memahami apa maksud daripada amun maksus, umum yang dikhususkan. Apa sih yang dikhususkan di sini? Itu yang saya cari. Oh, ternyata yang dikhususkan di sini masalah syariat tadi. Makanya saya lihat gitu. Kata Ibnu Hajar. Ya, silakan Ustaz. Ya. Iya. Ya, silakan. Dinaikkan, nggak apa-apa ya, Bang Mandar, nggak apa-apa dinaikkan ya. Nggak apa-apa. Santai. Bang Mandar, nggak apa-apa ya, sing penting jangan menghujat ya. Bang Mandar, nggak apa-apa ya, sing penting jangan. Oh, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam Kiai, on cam. Nah, kalau beliau bisa on cam lah, sudah biasa beliau. Ya. Siap. Masya Allah, ini kawan jasinya beliau. Bagus banget. Jadi seperti ini Ustaz, kalau dengan saya santai tetap. Saya itu mencubit kalau dicubit, kalau tidak dicubit berarti akan mencubit. Tidak seperti itu. Kalau dengan saya santai. Aduh. Bahaya. Nanti kalau dicubit baru mencubit ya. Sebelum ngeri juga ya. Sebelum Kiai Hasani, saya ingin mengomentari tadi ya. Dulu kan saya itu ingin mempertegas dulu bahwa amun maksus itu ranahnya kepada maksudun minasyari. Ternyata kalau saya cek dalam Fathul Bari itu tidak menyinggung tentang masalah amun maksus yang berangkatnya dari kulun. Akan tetapi yang perlu juga digarisbawahi dalam Ibnu Hajar bahwa mengapa beliau itu mengatakan al-bid'ah yang fi urfi syar'i itu matmumah, karena itu berangkatnya adalah maka nalahu aslun yadulu alaihi asyar'u, atau bisa dikatakan wala dalila alaihi. Jadi memang tidak ada payung dalil daripada masalah bid'ah itu, sehingga dalam fi urfi syar'i dikatakan bid'ah matmumah kalau saya baca dari atas. Dan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ada lanjutannya, itu mengutip pendapat dari Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ini kan rodok-rodok aneh kalau kita tidak baca secara utuh seperti itu. Ini juga dalam prinsip beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ternyata beliau itu menampilkan redaksi atau statement yang pernah ditawarkan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Bagaimana prinsip beliau? Waqala Ibnu Abdissalam fi awakhiril qawaid al-bid'ah khamsatu aqsami. Jadi dari beberapa redaksi ini tetap nanti kajiannya tetap amun maksus, yang di situ tidak secara utuh bahwa dikatakan bid'ah. Adapun yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bid'ah yang fi urfi syar'i itu, karena kajiannya fi urfi syar'i, itu ketika la dalila alaihi atau ma laisa lahu aslun, sehingga fi urfi syar'i jelas itu.